kembali, saya Edo Simatupang, salam kompak Creative Planters Indonesia. Hari ini kita akan menyampaikan tutorial pengawasan panen. Semua tahu bahwa panen adalah ujung tombak perkebunan. Dengan adanya panen, kita bisa mencapai produksi dan uang untuk melakukan pembangunan kebun, kesejahteraan karyawan, gaji, dan berbagai hal. Pengawasan panen sangat penting, jadi ujung tombak daripada keberhasilan, kemajuan perusahaan. Ada kalimat yang sangat saya suka dari senior saya di perkebunan, yang mengatakan bahwa kunci sukses perkebunan adalah mengawasi pengawas. Artinya, jangan pernah fokus hanya mencari kesalahan pemanen, tapi kita harus mengecek hasil kerja daripada supervisor atau pengawas. Sering sekali pengawas atau mandor itu sudah melaksanakan tugasnya, tapi seorang asisten yang cerdas tidak akan membiarkan itu berlangsung dengan hanya melihat laporan tertulis dan laporan lisan. Seorang asisten yang cerdas harus kembali mengecek kembali kinerja daripada pemanen dan pengawasan mandornya. Pertama sekali langkahnya adalah seorang asisten yang cerdas dan mandor yang cerdas akan membawa tim inspeksi, apakah itu dilakukan 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Tetapi secara harian, seorang mandor harus mengecek seluruh ancak dari pamanennya. Bila pemanen 15 orang, maka dia akan mengecek 10-15% luas areal panennya. Si asisten mungkin karena kesibukan faktor kelihatan pengawasan pemupukan, perawatan yang lain-lain, mungkin hanya 50% dari jumlah pemanennya dengan jumlah sampel setidaknya maksimal 10%. Pada saat pengecekan, sangat direkomendasikan membawa AKP, buku rencana panen, ya, untuk melihat rencana kita dan realisasi di TPH, apakah jumlah janjang dan tonasinya sama. Apabila terjadi deviasi 5%, mungkin dapat ditoleransi, tapi apabila rencana kerja kita dan produksi yang hari itu kita dapat lebih dari itu, maka perlu kita lakukan pemeriksaan di lapangan. Bukan berarti 5% tidak dilakukan, semua dilakukan, tetapi bagaimana kita melihat secara prioritas dari laporan mandor dan dari laporan pemanen, mana yang duluan kita verifikasi atau kita cek. Kesalahan-kesalahan yang umum di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pemanen adalah 1. Memanen buah mentah, 2. Meninggalkan tanda buah matang yang tidak terpanen, 3. Adanya beronol tidak terkutip di piringan dan di ketiak pelepah. Yang keempat, adanya pantat monyet atau bunga matahari, buah matahari di mana toros atau tangkai masih lengket di pokok dengan masih menyisakan berondolan atau beberapa spiklet. Yang kelima adalah pemotongan pelepah yang tidak mepet. Yang keenam, pemotongan pelepah yang sengkleh. Yang ketujuh, pemotongan tangkai tidak di piringan. Yang kedelapan adalah berondolan tidak dikarungin. Yang kesembilan adalah pemotongan tangkai tidak berhuruf V. Yang ke-10 adalah peletakan pelepah tidak di gawangan mati atau tidak di antara pokok. Dari bagian ini sebenarnya yang saya koreksi, pemotongan tangkai di piringan itu dan huruf V itu sepaket. Jadi ada lagi satu lagi, yaitu peletakan buah tidak di TPH resmi. Ini yang sering dilakukan kesalahan-kesalahan pemanen yang harus dicek. Jadi pada saat ke lapangan jangan hanya modal kaki, tapi bawalah data rotasi pusingan panen, bawalah data rencana kerja. Kami dan rekan-rekan kami terdahulu mewajibkan pemanen pada saat selesai kerja harus meletakkan 2 bendera sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan ancak tersebut. Jangan nanti kita cek ada buah tinggal atau berondolan tinggal, ada kesalahan panen, si pemanen berkilah bahwa oh saya belum selesai manen. Nah, Pak Udin ini sudah selesai manen, dia akan menancapkan bendera pertama di dekat TPH di pinggir jalan. Silakan Pak Udin. Selanjutnya dia akan menuju ke sana. Lari saja Pak Udin, bercepat. Yang ditancangkan oleh pemanen
sebagai bukti bahwa dia selesai panen. Selanjutnya, sang mandor yang kali ini diperankan Pak Ardi akan mengambil bendera tersebut. Sering sekali kita bertanya ke mandor, apakah sudah dicek? Sudah. Tetapi bukti valid, dokumentasi pengecekannya seharusnya ada dua, D dan L. D itu maksudnya data, L itu lapangan. Data adalah buku pemeriksaan mutu ANCA yang dia lakukan, dan L adalah pengambilan bendera. Sekali lagi saya ulangin, bendera ini diletakkan oleh pemanen, tanda dia selesai kerja, dan si mandor yang mengambil, sehingga kita asisten dan pimpinannya yakin bahwa mandor kita benar telah ke lapangan. Ini nampak mandornya mencabut bendera dari TPH, ya, sambil melaksanakan pemeriksaan mutu ANCA. Dan dia harus mengambil bendera yang satu lagi. Nah, bendera ini akan dibawa sang mandor ke kantor divisi atau afdeling untuk diletakkan di keranjang yang mana besok pagi pemanen akan mengambil bendera. Untuk bendera merah kami tetapkan itu hari Senin dan Kamis. Untuk bendera putih kami tetapkan Selasa dan Jumat. Dan bendera kuning ini ditetapkan pada Rabu dan Sabtu. Nah, bila mana sang mandor tidak mengambil ini, berarti dia tidak ke lapangan. Tapi bila mana yang di dekat TPH pinggir jalan dia ambil, tetapi yang di tengah blok tidak dia ambil, ada kemungkinan kesalahan panen terjadi di situ. Sehingga dia akan memanggil pemanen dan pemanennya tertuntun mencari bendera. Jadi pemakaian sistem bendera ini kami terapkan untuk memperkuat sistematika daripada pengontrolan panen, dan sejauh ini sangat disetujui, disenangi oleh manajemen. Pemanen juga awalnya keberatan, tapi lama-kelamaan merasa ini adalah budaya baru. Jadi bendera kami pakai di hari-hari yang berbeda dengan warna yang berbeda. Kedua, diletakkan pemanen. Ketiga, diambil mandor. Namun apabila yang di tengah blok tidak diambil, atau di pinggir TPH juga tidak diambil, di tengah blok diambil, itu menunjukkan bahwa si mandor mengatakan ada ketinggalan atau kesalahan panen yang ada di situ. Selanjutnya saya dengan Pak asistennya akan mengontrol panen yang sudah diselesaikan oleh Pak Udin. Pancang lagi. Pak Jansen, kita cek Pak cicaknya. Letakkan aja tuh Pak. Iya. Ya, cek Pak. Halo Pak Mandor. Kesini bentar dulu. Ada yang tinggal ini seperti ini. Oke, diancam Pak Udin ya. Tunggu. Oke. Pak. Mana panen hari ini? Ini Pak. Oke, ini bukannya Bapak? Iya. Yang Oke. 10 itu. Berapa jannya panen hari ini? Itu sekitar 90 jonjong, Pak. Sudah dicek? Sudah, Pak. Ini kenapa saya tinggal di sini? Mana, Pak? Itu tengok itu. Betul Pak ini. Panggil kemana ini? Oh ya, oke, Pak. Oke.
Halo Pak, ini jalur sekian Pak ya. Oke. Oke, selamat sore Pak Udin. Ini gimana anca Bapak ini? Sudah Bapak anggap ini sudah selesai semua? Iya Pak. Tapi ini kenapa masih ada tinggal buah ini satu jam? Aduh, Hah? Aduh, ini mandornya enggak apa nih? ada yang tinggal. Saya apa mandor? Maaf Pak, maaf. Pak Udin, tolong diapakan Pak Udin? Diselesaikan dulu Pak Udin. Oh, oke Pak. Ya. Oke. Pak Udin tadi minta izin sama mandornya, saya dengar mau ke pesta. Mau dipanen hari ini atau besok? Sekarang Pak. Kenapa nggak besok? Karena kalau dipanen besok otomatis nggak terangkat. Oke, bagus. Silakan panen Pak. Jadi mohon maaf mengganggu istirahat Bapak. Ya, kita panen hari ini juga Pak. Jangan nunda besok. Silakan Pak ambil. Baik, tadi adalah kejadian di mana kita melaksanakan pengawasan panen. Kalau kita lihat ada posisi pemanen yang nakal, memang malas, tidak produktif, membiarkan banyak kesalahan panen. Tapi Pak Udin itu dari laporan Pak Asistennya adalah pemanen yang baik dan disiplin, ya, meninggalkan buah matang karena tidak nampak ditutupi oleh pelepah. Dan si mandor juga melakukan pengawasan tidak melihat. Sampai akhirnya asisten dengan saya melihat ke lapangan, baru ketemu kesalahan tersebut. Inilah menunjukkan pentingnya pengawasan panen tadi. Pengawasan panen tidak cukup dilakukan oleh mandor panen, tapi melibatkan asisten, askep, bahkan pimpinan yang lebih tinggi. Karena manusiawi ketika seorang pemanen bekerja, seorang mandor harus mengcover 15-20 pemanen, tentu ada human error atau kesalahan daripada manusia. Sering sekali kita mengandalkan hukuman, tidak mengandalkan pembinaan. Nah, sistematika pengawasan sistem bendera ini justru mengarah bukan ke penalti uang atau mencari kesalahan penghukuman, tetapi proses pembinaan. Marilah pakai bendera panen pada saat kita melaksanakan pengawasan panen. Umumnya pengecekan panen dilakukan di perkebunan itu H+1. Artinya kalau ini hari Rabu, maka panennya hari Kamis lah yang kita cek. Saya sebagai salah satu planters dengan profesi trainer mengharapkan paling lambat bila panennya ini hari Rabu, paling lambat pengecekannya itu adalah nanti sore, bukan menunggu besok. Yang kedua adalah eksekusi pekerjaannya, perbaikan kesalahan itu jangan menunggu besok. Jangan ditunda. Hari ini juga selesaikan. Hal ini untuk menimbulkan efek jerah bagi si mandor, bagi kita dan bagi pemanen, bahwa pengawasan kita berlapis. Selanjutnya, saya meningkatkan lagi proses pengawasan panen itu. Selain tidak boleh menunggu hari esok, paling lambat sore, sebaiknya itu adalah pada saat justru pemanen itu belum pulang, pada saat dia masih bekerja di situ. Karena kalau dia sudah pulang, dia nanti mandi, makan, mau ke pesta atau ngurus urusan keluarganya, dia akan mencari alasan dan berbagai hal. Jadi ceklah panen itu pada saat pamanennya masih bekerja. Tentunya adalah ketika kita lihat anca ini sudah dia susun pelepah, sudah dia keluarkan buah ke TPH, ini bisa kita cek. Jangan ketika dia masih membiarkan buah dan berondolan, berarti dia sedang proses panen. Sekali lagi, di perkebunan kunci suksesnya mengawasi pengawas. Yang kedua adalah perbaikan, jangan ditunda, langsung eksekusi hari itu juga. Ya. Pengecekan harus dilakukan mandor untuk seluruh pemanennya. Persentasenya seperti saya bilang tadi di awal 10-15 atau untuk areal datar 20%. Untuk areal berbukit mungkin kesulitan, dengan teras harus mencapai luasan 20% dari setiap pemanen. Pengecekan pemanen juga harus kita lihat tipe-tipenya. Tipe Pak Udin adalah tipe orang pemanen yang bisa dilepas. Sebagai seorang mandor atau asisten yang cerdas, kita harus mengklasifikasi tipe-tipe pemanen kita yang bisa dilepas atau harus diawasi seterusnya. Tips saya untuk pemanen yang bolak-balik melakukan kesalahan, itu ancaknya jangan ditaruh di areal berbukit, jangan diletakkan di areal yang jauh. Letakkanlah ancak dia yang dekat kantor, dekat perumahan, dan dekat pinggir jalan sehingga pengawasan kita lebih mudah. Hal yang perlu penting diingatkan adalah menegur pemanen pada saat jam kerja itu haruslah dengan cara yang sopan. Tadi
Saya tawarkan apakah dia ke pesta dulu atau tidak. Jadi paling penting diingatkan, jangan pernah memarahi pemanen di saat dia lagi lelah, di saat lagi dia di lapangan, karena fisik dia lemah maka mental dia akan terganggu. Tegurlah dengan cara yang sopan, tepuk dada bahunya, ajak duduk, mohon maaf kadang kita tawarkan minuman atau rokok, itu akan memancing kesadaran dia, rasa hormat dia kepada kita. Pengecekan ini harus dilakukan secara rutin dan objektif. Objektivitasnya adalah adanya bendera, adanya catatan, dan adanya bukti. Mari kita lihat buktinya. Terlalu parah berondolannya. Benar aja tuh. Bisa diambil 3 butir aja nih, 2 butir ambilkan. Oh. Jadi seorang supervisor, seorang pemanen seharusnya ketika dia mulai memanen tadi melihat berondolan di piringan. Begitu juga ketika dia meninggalkan lapangan kerja, ancaknya, lokasi panennya, atau si mandor memverifikasi, hal yang paling penting dilihat adalah tidak selalu melihat fokus buah di atas, tetapi ke bawah. Bila ada berondolan, ketemu seperti ini, 3 atau 4 butir, dan tidak ada pelepah baru bekas potongan dia, ya, atau bekas pijakan kaki, inilah ciri-ciri adanya tanda buah matang yang tinggal di pokok. Jadi Pak Udin tadi punya alasan yang masuk akal, pelepah berondolan di, maksud saya Pak Udin tadi masuk akal memberikan alasan tidak memanen karena buahnya tertutup oleh pelepah yang mepet. Seharusnya dia lebih cerdas beserta mandornya tadi melihat apabila ada 3 butir alami di piringan atau lebih, berarti ada pokok yang tidak terpanen. Itu yang menjadi poin penting teknis kita mengawasin. Closingnya bahwa konsistensi pengecekan dengan baik itu akan menjadi kunci utama ketiga daripada pengawasan panen. Tadi saya sampaikan pertama adalah pengawasi pengawas atau mandor, ya. Yang kedua kita perlu melakukan pembinaan langsung, eksekusi di langsung dengan pengecekan pada saat panen hari itu juga, tidak menunda besok. Yang ketiga adalah konsistensi pengecekan dan objektivitasnya. Apabila ini dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya dan tidak ada pihak-pihak yang disakiti. Tips lainnya adalah terkadang ketika saya jadi asisten, saya membawa pemanen atau mandor kemandoran lain untuk pengecekan panen sehingga objektivitas terjaga dan muncullah di divisi itu, di field itu, bahwa pengecekan panen bukanlah mencari kesalahan pemanen, bukanlah mengurangi penghasilan pemanen, tapi adalah bagian daripada rangkaian panen itu sendiri. Bahwa tidak bisa pekerjaan di kebun hanya mengandalkan panen, pruning, pemupukan, ada yang namanya satu paket pengawasan. Dan pengawasan tadi kita punya pengalaman unik. Pemanen dari kemandoran A saya minta mendampingin mengecek pemanen dari kemandoran B. Hal yang sama saya lakukan, cross check bersilang, sehingga pemanen merasa malu. Yang paling efektif menegur pemanen bukan dari asisten, bukan dari manajer, tetapi dari temannya pemanen sendiri. Itu saja pengawasan panen yang kami sampaikan, cukup panjang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami berbagi ini bukan untuk mengguruin, bukan untuk cari popularitas, tetapi karena kami cinta perkebunan, kami ingin banyak planter-planter handal yang lebih baik daripada kami. Saya ingat pesan ayah saya seorang guru, bahwa apabila kamu seorang pemimpin yang hebat, maka kamu akan menciptakan pemimpin baru yang lebih hebat. Mudah-mudahan dengan video-video kami selama ini menciptakan planters yang lebih hebat daripada kami. Saya Edward Simatopang dan Pak Jansen Silitonga serta Pak Riansah dan kameramen lokal Pak Jaka Saragi, Jaka Muslim Sumbayak. Terima kasih, salam kompak Planters Indonesia. Merdeka!